Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Firdo dan kedua teman saya yaitu Saya Puput Auditya Fitra. Saya Inka Maya Fajra. kami dari FRI 106, kelas TI 4210. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan final report praktikum perancangan bisnis dan fasilitas industri. Berikut merupakan gambaran bisnis perusahaan kami. Perusahaan kami memiliki nama CV Citra Jaya Abadi atau dapat disebut CV CJA. CV CJA sendiri itu memproduksi point slicer. Point slicer adalah alat bantu memasak yang dibuat dengan menyatukan komponen-komponen menjadi satu kesatuan produk. Point slicer menggabungkan beberapa fungsi seperti mengiris, menggoreng, meniriskan, membuang, dan memindahkan. Selanjutnya terdapat visi dan misi perusahaan kami. Visi kami adalah menjadi perusahaan yang amanah dan berguna bagi masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami mempunyai misi, yaitu pertama membuat produk multifungsi dengan kualitas terbaik, dan yang kedua adalah merawat kualitas produk, dan yang terakhir mengembangkan produk yang inovatif. Baik, setelah itu akan dibahas analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, untuk segmenting, CV CJA membaginya ke dalam 4 kategori, yaitu geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Pertama, dari kategori geografis, sasarannya yaitu UMKM yang berlokasi di Jawa Barat. Lalu dari segi demografis, produk kami merupakan alat bantu masak untuk industri penggiat UMKM keripik. Berdasarkan psikografisnya, dijual pada kalangan UMKM yang memiliki pendapatan sebesar 250 juta per tahunnya. Untuk behavior, kami berfokus pada produksi volume rendah karena kami mementingkan kualitas produk. Lalu untuk targeting, kami menerapkan strategi single segment sehingga berfokus pada satu segmen pasar karena fungsi dari produk ini tidak bersifat umum yang hanya ditujukan kepada UMKM di bidang kuliner. Lalu yang terakhir itu ada positioning. Produk yang kami tawarkan diposisikan secara khusus pada pasar sebagai produk untuk konsumen pada industri kuliner. Selanjutnya terdapat marketing mix dari CV CJA, yaitu yang pertama terdapat produk. CV CJA fokus memproduksi point slicer yang merupakan alat bantu memasak. Alat ini terdiri dari beberapa komponen yang menjadi satu kesatuan sampai proses packing dan pengiriman kepada pelanggan. Kedua, place atau tempat. CV CJA mempunyai pabrik manufaktur yang berlokasi di Dayakolot untuk melakukan segala kegiatan distribusi produk. Ketiga, price atau harga. Harga jual point slicer adalah sebesar 2.300.000 dengan menawarkan keuntungan dalam mempersingkat waktu pembuatan keripik serta point slicer ini dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Dan keempat, promotion atau promosi. Penawaran CV CJA terhadap point slicer dilakukan dengan cara langsung menawarkan produk ke distributor sebagai target utama. Selain itu, dengan membuat iklan poster digital dan disebarkan melalui platform Facebook. Selanjutnya adalah bagian strategi dan rencana pemasaran. Kami memilih Facebook Ads dan website sebagai media pemasaran atau promosi. Harga per unit yang ditawarkan untuk Facebook Ads sebesar 10.000 setiap satu kali posting, dan CV CJA juga merencanakan bahwa akan menggunakan Facebook Ads selama 90 kali dalam setahun, sehingga dibutuhkan biaya total untuk Facebook Ads sebesar 900.000. Untuk website sendiri yaitu sebesar 3.500.000, maka total biaya marketing yang direncanakan adalah sebanyak 4.400.000. Diasumsikan biaya marketing naik 2% setiap tahunnya, sehingga biaya yang dibutuhkan yaitu seperti yang tertera pada layar. Setelah itu terdapat rencana CV CJA untuk memproduksi point slicer. Pada tahap forecasting, CV CJA memproduksi sebanyak 6.710 point slicer pada tahun 2021. CV CJA membuat rencana bahwa setiap tahunnya volume produksi akan bertambah sebanyak 1,3% dari tahun sebelumnya, sehingga volume produksi setiap tahunnya akan bertambah seperti yang tertera pada layar.
Baik, selanjutnya dalam menentukan jumlah sumber daya manusia atau SDM. CV CJA menyesuaikan kebutuhan pada lantai produksi serta manajemen kantor. Sebelum dilakukan rekrutmen, CV CJA diisi oleh 7 posisi, yaitu manajer operasi, manajer marketing, spesialis HRD, spesialis keuangan, manajer produksi, dan staf marketing. Dengan jumlah sebanyak 24 orang, setelah melakukan open recruitment, CV CJA diisi oleh 11 posisi dengan ditambahkan personil baru, yaitu staf HRD, staf keuangan, kepala produksi, dan general manager produksi, sehingga terdapat perbedaan jumlah menjadi 29 orang. Setelah melakukan rencana pemasaran, rencana produksi, dan rencana SDM, maka selanjutnya biaya-biaya tersebut akan dirincikan ke dalam satu tabel. Pada tabel proyeksi keuangan ini terdapat biaya langsung yang di dalamnya termasuk biaya material langsung dan gaji para pekerja. Lalu terdapat biaya overhead yang di dalamnya termasuk biaya-biaya kelistrikan, biaya investasi serta depresiasinya, biaya material handling, dan biaya perbaikan. Selanjutnya terdapat biaya operasional yang terdiri dari biaya aspek manajemen dan biaya aspek hukum. Selanjutnya, dana yang dibutuhkan untuk perusahaan berasal dari fixed investment, working capital, initial sub cost, dan trademark cost. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut, dibutuhkan dana dari 2 sumber, yaitu pinjaman bank dan ekuitas pemilik dengan persentase 80% dan 20% dengan total yang sama sebanyak 3.497.677.497 rupiah. Langkah selanjutnya yaitu menghitung cost of goods sold. Untuk menghitung COGS dibutuhkan data yaitu total biaya langsung dan total biaya overhead dari yang sudah dihitung sebelumnya. COGS per produk yang didapatkan dari tahun 2022 hingga tahun 2026 rata-rata sebesar Rp1.900.000. Lalu, kami menentukan kenaikan harga keuntungan dari tahun ke tahun yaitu sebesar 5%. Dengan diketahuinya persen keuntungan, maka dapat ditentukan keuntungan perusahaan setiap tahunnya. Untuk menentukan harga jual per produk, dapat menggunakan rumus cost of goods sold per produk ditambahkan dengan keuntungan perusahaan, sehingga didapatkan nilai harga jual foil slicer pada tahun 2022 sebesar Rp2.310.000. Harga jual tahun-tahun berikutnya tidak berbeda jauh dengan harga jual pada tahun 2022. Baik, setelah menghitung keuangan perusahaan, selanjutnya kita dapat menginputkannya pada balance sheet yang bertujuan untuk mengetahui apakah aset perusahaan mempunyai nilai yang seimbang dengan modal dan kewajiban perusahaan. Pada tabel yang terlihat di layar, aset dan modal serta kewajiban CV CJA memiliki nilai yang sama. Maka dari itu, dapat dilanjutkan untuk menentukan apakah CV CJA layak atau tidak. Untuk menguji kelayakan dari sebuah perusahaan, dibutuhkan perhitungan NPV atau Net Present Value dan nilai IRR atau Internal Rate of Return. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, CV CJA mempunyai NPV sebesar Rp4.490.983 dengan payback period atau pengembalian investasi selama 2,44 tahun atau sekitar 29 bulan. Selanjutnya, dapat ditentukan IRR dengan persentase sebesar 41% dan naik menjadi 42%. IRR yang didapatkan sebesar 41,92%. Lalu diketahui nilai MARR sebesar 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa CV CJA layak untuk membangun bisnis.
Untuk mendirikan suatu bisnis, dibutuhkan ketersediaan lokasi serta mengetahui jarak antar perusahaan dengan supplier yang akan bekerja sama. Berikut adalah jarak yang antara supplier dengan ketiga kandidat lokasi. Itu CV CJA yang pertama itu ada CV CJAA. Alternatif pertama itu berlokasi di Jalan Raya Dayakolot, yaitu di samping PT Poly Union Chemical. Yang kedua itu ada alternatif kedua, yaitu CV CJA B. Berlokasi di Jalan Raya Cibaligo, Kota Cimahi. Dan yang ketiga itu ada alternatif ketiga, CV CJA C. Berlokasi di Jalan Cinambo, Ujung Berung. Dan lokasi supplier CV CJA berada di sekitaran Kota Bandung. Baik, selanjutnya adalah tahap pemilihan lokasi dengan faktor rating. Nah, terdapat 4 kuantitatif. Ada 4 faktor kualitatif dan 4 faktor kuantitatif. Nah, ke-8 faktor tersebut dilakukan perhitungan untuk menentukan weight atau berat dari masing-masing faktor menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Setelah didapatkan nilai weight, lalu akan dinormalisasi menggunakan rumus dan hasilnya digunakan untuk mencari nilai faktor rating. Hasil akhir didapatkan nilai tertinggi pada alternatif 1, yaitu di Kabupaten Bandung, di Dayakolot lebih tepat. Setelah menentukan lokasi yang akan digunakan oleh CV CJA, maka selanjutnya adalah membuat routing sheet. Routing sheet ini berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan menghitung jumlah part yang harus dipersiapkan untuk memperoleh sejumlah produk yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan dalam lantai produksi sebanyak 15 unit. Pada stacking maksimum, kami menentukan jumlah maksimum yang dapat ditanggung oleh material handling equipment atau troli yang dihitung menggunakan aplikasi Stack Builder. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan di aplikasi, troli dapat mengangkut sebanyak maksimal 6 produk jadi dari warehouse menuju shipping. Oke, setelah mengetahui jumlah maksimum yang dapat diangkut oleh troli tadi, selanjutnya kami menentukan berapa jumlah troli yang dibutuhkan dalam memenuhi kapasitas produksi. Penentuan MHE ini, jumlah MHE troli, ditentukan menggunakan Gantt dengan buat pacu pada OPC produk. Setelah perhitungan, ditemukan kesimpulan jumlah MHE yang dibutuhkan adalah 1 buah troli. Karena jika dibandingkan dengan pasangan faktorialnya yaitu 31, 1 troli lebih efektif serta lebih efisien untuk memproduksi coin slicer karena memiliki waktu paling minimum. Lalu untuk jumlah frekuensi pengantaran masing-masing proses, dalam menentukannya ini dibutuhkan jumlah unit lot atau MHE yang terpilih yaitu 1 troli. Lalu dapat ditentukan banyaknya frekuensi perjalanan troli untuk masing-masing prosesnya yang dapat dilihat pada layar. Baik, selanjutnya untuk luas area produksi sendiri atau lebih dikenal dengan production floor. Itu ditentukan berdasarkan ukuran mesin, perlengkapan yang dibutuhkan gitu per workstation-nya. Nah, setelah menghitung hasil akhir yang didapatkan, luas total area produksi CV CJA itu adalah kurang lebih 527 meter persegi. Selanjutnya, kami menentukan material handling cost dengan metode FTC atau from to chart. Untuk menghitung biaya material handling, dibutuhkan biaya maintenance, biaya depresiasi troli, biaya listrik,
dan biaya operator, serta total jarak perpindahan material handling. Lalu, menentukan material handling cost per proses, sehingga didapatkan total cost material handling sebesar Rp170.170. Oke, selanjutnya adalah initial layout setelah penambahan 6 fasilitas di luar lantai produksi, yaitu masjid, toilet, pos security, parkir karyawan, kantin, dan office. Luas final initial layout dari CVCJA ini adalah 1000 meter persegi. Untuk urutan tata letak dan kedekatan masing-masing workstation ditentukan menggunakan area location diagram, normalization, serta activity relationship chart. Jadi setelah perhitungan menggunakan ketiga metode tadi, didapatkan urutan kedekatan dari masing-masing fasilitas di luar production floor seperti masjid, toilet, dan kantin yang prioritas untuk didekatkan. Terus ada parkir karyawan dengan pos security, lalu parkir karyawan dekat dengan office, lalu juga production floor yang berdekatan dengan office. Semuanya ditentukan menggunakan 3 metode tadi, yaitu area location diagram, normalization, serta activity relationship chart. Lalu untuk yang terakhir, berikut akan kami tampilkan final layout dengan menggunakan aplikasi SketchUp. Selamat menonton!